Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Violina dengan NIM A1A2222043. Di sini saya akan menjelaskan kronologi dari Perang Dunia Kedua. Berikut videonya. Untuk memahami Perang Dunia Kedua, kita harus kembali ke akhir Perang Dunia I. Perjanjian Versailles tahun 1919 meninggalkan Jerman dalam kondisi terhina, dibebani hutang besar dan kehilangan wilayah. Di tengah kekacauan ekonomi dan politik inilah Adolf Hitler dan Partai Nazi bangkit dengan janji mengembalikan kejayaan Jerman Raya. Ideologi fasisme dan nazisme mulai menyebar, bersamaan dengan militarisme di Jepang dan fasisme di Italia di bawah Benito Mussolini. Mereka membentuk kelompok blok poros. Mereka menentang dunia dengan ambisi ekspansi. Langkah demi langkah, benih-benih konflik yang lebih besar mulai ditanam. 1 September 1939. Tanggal ini menandai dimulainya Perang Dunia II. Pasukan Jerman menyerbu Polandia menggunakan taktik kilat yang disebut Blitzkrieg. Serangan mendadak dengan kekuatan udara dan darat. Sebagai respon, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa Barat, termasuk Prancis pada tahun 1940. Tahun 1941, perang meluas secara drastis. Hitler melakukan kesalahan strategis dengan melanggar perjanjian non-agresi dan melancarkan operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Di sisi lain, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii. Serangan ini menarik Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II, bergabung dengan sekutu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok. Di front timur, pertempuran paling berdarah dalam sejarah terjadi di Stalingrad, akhir 1942 hingga awal 1943. Setelah pertempuran yang menghancurkan, Tentara Merah Soviet berhasil mengepung dan menghancurkan divisi Jerman. Kemenangan ini adalah kemunduran besar pertama Hitler dan memulai langkah mundur Jerman dari timur. Di front Afrika Utara, pasukan sekutu berhasil mengusir pasukan poros dari Afrika Utara, kemudian membuka jalan bagi invasi ke Italia. Mussolini digulingkan pada tahun 1943, meskipun pertempuran di Italia berlanjut hingga akhir perang. Di Pasifik, Angkatan Laut Amerika Serikat menghentikan kemajuan Jepang dalam pertempuran Midway pada Juni 1942. Kemenangan telak Amerika Serikat ini menghancurkan sebagian besar armada kapal induk Jepang dan mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik. Sementara itu, di tengah-tengah konflik, terjadi kekejaman yang tak terbayangkan. Rezim Nazi secara sistematis membantai sekitar 6 juta orang Yahudi serta jutaan orang lainnya dalam kamp konsentrasi dan pemusnahan. 6 Juni 1944, The Day, operasi terbesar dalam sejarah militer. Pasukan sekutu mendarat di pantai Normandy, Prancis, membuka front barat baru melawan Jerman. Ini adalah awal dari pembebasan Eropa. Setelah hari H terjadi, sekutu bergerak maju dari barat, sementara Uni Soviet bergerak maju dari timur. Kekalahan Jerman hanyalah masalah waktu. Pada bulan April 1945, Uni Soviet memasuki Berlin. Adolf Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April 1945. Seminggu kemudian, pada 8 Mei 1945,
Jerman secara resmi menyerah. Eropa merayakan hari kemenangannya di Eropa. Namun, perang di Pasifik masih berlanjut. Jepang menolak menyerah dan pertempuran menjadi semakin sengit dan berdarah di pulau-pulau seperti Iwo Jima dan Okinawa. Untuk mengakhiri perang dengan cepat dan menghindari lebih banyak korban, Presiden Amerika Serikat mengambil keputusan yang mengubah dunia. Pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima dan kemudian diikuti oleh bom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang tersebut tidak disia-siakan oleh pemimpin nasionalis di Hindia Belanda. Tepat pada 17 Agustus 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah bangsa baru lahir di tengah kekosongan kekuasaan, menolak kembalinya kolonialisme lama. Perang Dunia berakhir pada 2 September 1945, ketika Jepang secara resmi menandatangani penyerahan diri. Lebih dari 70 juta orang tewas. Perang tidak hanya mengakhiri fasisme, tapi juga mengakhiri era kolonialisme. Kemerdekaan Indonesia, Vietnam, dan banyak negara lain adalah dampak langsung dari pergeseran kekuatan global yang disebabkan oleh perang ini. Dunia terbagi menjadi 2 blok adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terlibat dalam persaingan baru, yaitu Perang Dingin. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai Perang Dunia Kedua yang merupakan salah satu dampaknya adalah kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negara kita sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.